Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oke, kita teruskan pengajian kita dari kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke bab 26, Babu Silatur Rahimi, hadis ke-49. Ai hadza utawi iki ku babu silaturrahimi, bab yang menjelaskan tentang silaturahim. Haddatsana ceritakan nang kita sapa Abu Nuaim qala ngendika sapa Abu Nuaim haddatsana ceritakan nang kita sapa Amr ibnu Utsman ibnu Abdullah ibnu Mauhab qala ngendika sapa Amr ibnu Utsman sami itu midhakatan ingsun Musa ibnu Talha yadhkuru kang nyebutaken sapa Musa ibnu Talha an Abi Ayyub Al-Ansari saking Abu Ayyub Al-Ansari anna Arabiyan sedune wong Arabi, orang Badui, orang yang dari jauh dari kota, dari pedalaman. Arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi, arada kang nemoni lin Nabi sallallahu alaihi wasallam dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi masirihi ing dalam perjalananane Rasulullah. Faqala maka nuli matur sapa Arabi, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Akhbir mugi-mugi memberi kabar, memberitahu panjenengan ya Rasulullah ni ingsun ma ing ibadah ma ing sesuatu yuqarribu kang bisa nyedekaken apa mani ingsun minal jannati saking swarga. Wa yubaidu lan bisa ngeduaken apa mani ingsun minan nari saking neraka. Ketika seorang Arabi bertanya kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah untuk memberitahukan berbagai hal yang bisa mendekatkannya ke surga dan menjauhkannya ke neraka, qala maka nuli jawab sapa jeung Nabi, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Yang pertama adalah ta'bud, nyembah sira Allah ing Allah, wala tusyrik lan aja nyekethaken sira bi kelawan Allah syai'an ing suci-wiji. Jadi pertama, kalau kita ingin bisa didekatkan kepada surga dan dijauh kepada neraka adalah agar kita beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Wa tuqimus sholata, dan mendirikan salat dan menyempurnakan salat. Yang namanya tuqimus atau iqomah, mendirikan itu adalah melaksanakan sholat secara sempurna yang memenuhi syarat dan rukunnya termasuk sunnah-sunnahnya, itulah orang yang mendirikan sholat. Wa tu'ti zakat, lan nekani zakat dan memberikan zakat. Dan yang keempat adalah watasilur rahima, dan menyambung sanak rakat, jadi melaksanakan yang namanya silaturahim. Rasul pernah bersabda, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil idza quti'a rahimuhu wa shalaha. Tidak disebut silaturahim bil mukafi manakala kita hanya ingin membalas. Ada orang datang ke rumah kita, akhirnya pada kesempatan yang lain kita datang ke rumahnya. Mereka datang ke rumah kita membawa apa? Misalkan membawa naik. Misalkan kalau orang dari daerah Banyakan sana membawa mangga, terus lain kali kita datang ke sana membawa apa, misalkan getuk pisang kan itu. Yang seperti itu kata Rasulullah tidak termasuk silaturahim karena hanya ingin membalas kan itu. Yang namanya silaturahim kata Rasulullah walakinnal wasil, tetapi yang disebut dengan silaturahim itu adalah idza quti'a rahimuhu wa shalaha. Ketika rasa kasih sayang di antara mereka itu terputus, wasalaha, orang yang akhirnya menyambung kembali
sesuatu yang terputus, itulah yang namanya silaturahim. Kalau ada orang berseteru, dua orang berseteru, maka orang yang pertama kali menghilangkan perseteruan itulah yang disebut dengan silaturahim. Manakala antar kita pada saatnya nanti tidak pernah ketemu lama, sehingga hubungan melalui fasilitas-fasilitas sekarang ICT itu juga sudah tidak digunakan, dan orang yang pertama kali mengontak dan seterusnya, itulah yang namanya silaturahim. Jadi kalau kita ingin didekatkan ke surga, dijauhkan ke neraka, ada 4 syarat yang diberikan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah menyembah kepada Allah dan jangan musyrik. Yang kedua adalah melaksanakan sholat secara sempurna. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah melaksanakan silaturahim. Haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais, haddatsana ceritakan naik kita sapa Ismail ibnu Abi Uwais. Ismail kan dadi anak lanange Abi Uwais. Qala ketika sapa Ismail, haddatsani ceritakan ingsun sapa Sulaiman bin Bilalin, Sulaiman bin Bilal, an Muawiyah bin Abi Muzarrid, sange Muawiyah bin Abi Muzarrid, an Sa'id bin Yasar, sang Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah, sang Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Rasulullah, khalaqallahu ta'ala al-khalqa, khalaqallahu azza wa jalla, khalaqa ceritakan sapa Allah, khalaqa menciptakan sapa Allah azza kama luhur sapa wa khalaqa bajal mengagung sapa Allah al-khalqa ing makhluk. Falamma faraga maka nalika wis rampung sapa Allah minu saking khalq, saking menciptakan itu, qamat mongko nuli berdiri apa ar-rahimu, rahim. Jadi rahim. Faqala mongko nuli faqala mongko nuli ngendika sapa Allah, mah diam, mah berhentilah. Qalat mongko nuli ngendika, mongko nuli matur sapa rahim itu matur, hadza maqamul aidzi bika minal qati'ah. Hadza utawi iki ya saya ini yang namanya rahim iku maqamul aidi, tempate wong kang nyuwun kebaureksa bika kelawan panjenengan minal qati'ati, saking keterputusan. Makanya kan namanya silaturahim kan itu. Silaturahim. Nanti diterangkan di hadis-hadis berikutnya bahwa yang namanya Ar-Rahim itu diambilkan dari asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi itu diambilkan dari asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa sih artinya? Kalau kita memahami apa sih pengertian Ar-Rahman, apa Ar-Rahim? Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah kepada siapa? Kepada seluruh makhluknya, termasuk makhluk-makhluk yang sekian lama itu durhaka kepada Allah. Buktinya mana? Orang-orang yang berbuat maksiat, yang hari-harinya dipenuhi dengan maksiat, itu juga tetap mendapatkan kesehatan, tetap mendapatkan rizki, mereka bisa gembira kan itu. Ini menandakan bahwa itulah sifat rahmannya Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kegembiraan seperti itu, maka tidak kita harus melaksanakan yang namanya silaturahim. Sementara Ar-Rahim itu juga asma Allah. Hanya memang itu adalah kasih sayang Allah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman di akhirat saja kan itu. Jadi Ar-Rahim diambilkan dari situ kan itu. Ya. Akhirnya waktu itu ketika Allah sudah menciptakan seluruh makhluknya, maka berdirilah yang namanya rahim itu, rasa kasih sayang itu berdiri. Dan ketika berdiri Rasul katakan, mah tenang, diam. Akhirnya rahim itu mengatakan bahwa saya adalah tempat untuk berlindung dari apa? Dari keterputusan. Berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Qala akhirnya ngendika sapa Allah,
ala tardena ana ta ora ridho sira an asila yen to nepungaken sapa ingsun maning wong wasolaki kang nepung sapa man ki ing sira rahim wa aqta'a lan mutusaken sapa Allah maning wong qata'aki wa lan mutusaken ingsun maning wong qata'aki kang mutusaken sapa man ki ing sira. Akhirnya waktu itu Allah ngendika ke rahim itu, apa saudara tidak ingin manakala saya akan sambungkan, ya, saya akan sambungkan rasa kasih sayang itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang senantiasa menyambung apa kasih sayang itu, melaksanakan silaturahim. Dan saya akan putus rasa kasih sayang itu kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang juga memutus rasa kasih sayang. Maka saling menyayangi itu menjadi penting, senantiasa melaksanakan silaturahim itu juga menjadi penting. Akhirnya apa? Qala mengonoli matur apa rahim balanggih ya Rabb wahai Allah. Qala ngendika sapa Allah fadzalika laki fadzalika kaya mengkono tadi yang saya ceritakan, yaitu Allah akan memutus rasa kasih sayang kepada orang yang memutus kasih sayang itu, dan Allah juga akan menyambung rasa kasih sayang itu kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan silaturahim. Laki betul-betul rahim. Summa qala mongko nuli ngendika sapa Abu Hurairah ikra'u padha maca sira in syi'tum yen to ngresaken sira maca napa fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ini di surat Muhammad ayat ke-22. Fal asaitum mongko apakah apa toh menawa sira in tawallaitum yen to berkuasa sira an tufsidu yen to rusak sira kabeh fil ardi ing dalem bumi wa tuqatti'u lan padha mutus sira kabeh arhamakum ing rasa kasih sayang ira kabeh. Baik. Apakah kalian nanti kalau berkuasa akan semena-mena membuat kerusakan di muka bumi ini dan juga akan memutus rasa kasih sayang di antara kamu sekalian? Nah, ini adalah satu peringatan Allah kepada umat manusia kan itu. Karena terkadang orang itu kalau berkuasa kadang-kadang dia lupa bahwa kekuasaan itu adalah amanah Allah yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk melaksanakan apa ya? Melaksanakan asma Allah. Apa itu? Memakmurkan bumi, memakmurkan daerahnya, memakmurkan kalau dalam konteks sekolah ya sekolahnya. Agar seluruh aturan-aturan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya kan itu. Jangan malah sebaliknya. Orang yang berkuasa itu menggunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang di luar ketentuan-ketentuan Allah, melanggar ketentuan-ketentuan Allah, melanggar ketentuan-ketentuan Rasulullah, melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh negaranya, oleh lembaganya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kalau seperti itu, apa yang terjadi? Dia tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah. Hadis berikutnya haddatsana al-Humaidi, haddatsana ceritakan kita sapa al-Humaidi Imam Humaidi qala ngendika sapa Imam Humaidi, haddatsana ceritakan ing kita sapa Sufyan an Abi Sa'ad sang Abu Sa'ad an Muhammad ibnu Abi Musa sang Muhammad ibnu Abi Musa an Ibnu Abbas ibnu Abbas. Qala ngendika sapa Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas itu memberikan satu tafsir dari ayat-ayat ini. Memang Ibnu Abbas itu adalah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Diberi kemampuan wa'alimhu bitakwil, artinya bitafsir kan itu. Doa kepada Allah untuk mempunyai kemampuan untuk menjelaskan ayat-ayat itu. Wa tidal qurba haqqa wal miskina wa ibnas sabil, wa tilan kana sira dal qurba wong kang duweni sana rakyat kepada kerabat, haqqahu ing haknya dal qurba wal miskina lan ing wong miskin wa ibnas sabil lilan ing ibnu sabil. Al-Isra ayat 26. Qala bada'a fa amara bi jabil huquqi. Jadi ayat ini itu menjelaskan bada'a ngawiti fa amara perintah sapa Allahu ing man bi jabi ing
man atau ing Rasulullah. Kalau konteks ini semestinya itu adalah ini semacam dialog apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Tapi pada dasarnya ini tidak hanya kepada Rasulullah tapi juga kepada umatnya. Batangan sapa Allah fa amara moko perintah sapa Allah ing nabi bi aujabil huquqi kelawan luweh wajibe pira-pira hak. Nggih. Wadallahu lan nuduhaken sapa Allah ing Muhammad Rasulullah ala afdhalil a'mali ing atase luweh agung-agunge pira-pira perbuatan idza kana nalikane nalika ing dahu ana ing sane kanjeng Nabi apa syai'un wiji. Jadi ketika seseorang itu mempunyai sesuatu, mana amal yang harus didahulukan, yang lebih utama? Kalau kita punya harta, mana yang harus lebih diutamakan? Yang pertama adalah apa? Wa ati dzal qurba haqqahu, hak dari kerabat yang harus didahulukan kan itu. Maka orang tidak boleh menjadi orang yang sedemikian dermawan di luar, tetapi dengan keluarganya dia sedemikian bakhil, tidak boleh. Maka yang harus diutamakan siapa? Keluarga. Karena kalau keluarga itu bisa tercipta secara harmonis, seluruh anggota keluarga merasakan mendapatkan kasih sayang, keluarga itu akan bisa tentram dan akhirnya orang yang hidup di keluarga yang tentram itu akan bisa jadi bisa menyinari, jadi perasaan ketentraman di keluarga itu akan terbawa di luar kan itu. Maka semestinya satu lembaga, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, kota, provinsi, negara itu akan damai atau tidak, kasih sayang itu terkembangkan atau tidak, itu seluruhnya banyak tergantung kepada apa? Kepada seseorang itu berhasil menciptakan satu kedamaian dalam keluarga atau tidak. Nah, seperti itu. Makanya wa atidha haqqahu wa atidha qurba haqqahu. Setelah kita bisa memenuhi kerabat kita, keluarga kita, siapa berikutnya? Wal miskina, dan yang berikutnya adalah kita memberikan hak orang-orang miskin. Wabnas sabil dan ibnu sabil. Ibnu sabil siapa? Ya termasuk misalkan mahasiswa yang sedang kuliah, kalau dia ada kekurangan biaya maka ketentuan ini akan berlaku. Berikan hak kepada ibnu sabil kan itu. Jadi ada satu hal yang harus kita terapkan manakala kita punya sesuatu itu. Wa atidal qurba haqqo wal miskina wa ibnas sabil wa atil kadana sira dal qurba ing wong kang duweni kerabat haqqo hak ing hake dal qurba wal miskin wa ibnas sabil ibnu sabil wa 'allama lan memberikan tahu sapa Allah Nabi Muhammad idza lam yakun nalikane ora ana iku ing dawono ing ngersane Nabi Muhammad apa syan suci kaifa yaqulu kaifa hali apa yaqulu bakal ngendika sapa Rasulullah. Setelah selanjutnya apa? Kalau ternyata kita tidak punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada kerabat kita, kepada orang miskin, kepada ibu sabil, maka bagaimana caranya? Ini diterangkan di berikutnya ini kan itu. Wa imma tu'ridanna anhum mubtigha'a rahmatillah rahmat min rabbik wa imma tu'ridanna maka ari kalane nemen banget nemen-nemen mengo sira anhum saking dal qurba wal miskin wa ibnu sabil itu ibtigha rahmatin krana berkoleh krana berusaha untuk mendapatkan rahmat bir rabbika pikiran ira tarju kang ngarep-arep sira ing rahmah fakul mongko ngucap sira lam kedue dal qurba kepada miskin kepada ibnu sabil kaulam maisura kaulan ing satu pengucapan maisura kang gampang, yang memungkinkan, yang menjadi serba, ya seluruhnya menjadi serba lancar lah. Jadi kalau kita tidak punya sesuatu yang bisa kita berikan, maka kita harus memberikan ucapan-ucapan yang baik kan itu, ucapan-ucapan yang baik, tidak malah mencaci maki kan itu. Iddatan hasanatan, iddatan kelawan jumlah hasanatan kang baik. Ka'annahu kaya setune Rasul iku kana teman-teman ono sapa Rasul. Wala'allahu lan yento lan kapan-kapan ento ono ayakuna ento ono insyaallah jeung tak sapa Allah. Dikasih tahu. Nanti insyaallah kalau sudah ada saya kasih lah. Nah, jadi diberi harapan kan itu. Jangan malah
dicaci maki. Repot nih tok. Ndak kan itu. Jadi seperti itu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Wala taj'al juga tangan sira yadaka tangan ira maghlulatan ing menjadi terbelenggu ila unukika maring lehermu. Jadi jangan sampai kita ngeten kan itu. Artinya nopo niku membelenggu leher itu. Ya tidak boleh melakukan sesuatu kan itu. Ini menjadi orang yang bakhil. Marmangan enggak boleh, serba tidak boleh kan itu. Ini menjadi orang yang bakhil kan itu. Jadi jangan menjadi orang yang bakhil kan itu. La tu'tikang orang maringi sira syai'an wiji-wiji. Jadi menjadi orang yang bakhil juga tidak boleh. Tetapi sebaliknya wala tabsud lan ojo mbemper sira ha wala tabsudha ing syai' atau ing tanganmu iku kulal basti ing sekabehane pembeberan. Apa ini? Boros kan itu. Tu'ti ma'indak, tu'ti maringi sira ing barang indaka kalau nang ngarepmu. Jadi seluruhnya diberikan sehingga tidak tersisa sedikit pun. Itu juga tidak baik kan itu. Menjadi orang yang kikir tidak boleh. Menjadi orang yang jadi kikir itu siapapun yang minta ditolak semuanya, tidak ada satupun yang diberi. Tetapi kalau orang itu sedemikian boros, kalau ada orang datang seluruhnya diberikan sehingga habis total, dia ketika meninggal tidak meninggalkan apa-apa kan itu. Ini juga tidak baik kan itu. Fataquda maluman yalumuka mayatika ba'du. Fataquda mongko lungguh sira maluman hale wong kang den cela. Yalumuka kang nyelakain sira man ing wong yatika kang bakal teka sapa man kaing sira ba'du setelah itu. Wala yajitu indaka syai'an wala yajitu lan ora nemoni sapa man tadi indaka ana ing ngarepmu syai'an wiji. Sehingga apa? Sehingga saudara sudah tidak mempunyai sesuatu, orang yang datang kepadamu setelah itu tidak ada sesuatu yang bisa diberikan. Termasuk siapa ini adalah termasuk ahli warismu nanti ketika saudara tinggalkan, saudara tidak meninggalkan apa-apa kan itu. Makanya dalam Islam kan ada ketentuannya ya. Kalau orang itu mau wasiat, maka batas wasiat yang diperkenankan oleh Rasulullah adalah 1/3. Tidak boleh lebih daripada itu kan itu. 1/3 saja. Makanya kalau ketika saya memberikan tutorial bagaimana cara bagi waris dengan menggunakan aplikasi-aplikasi itu kan senantiasa ada tirkah. Tirkahnya berapa? Terus hutangnya berapa? Baik hutang langsung maupun hutang tidak langsung. Hutang tidak langsung itu kalau hutang langsung itu ya memang dia hutang. Hutang tidak langsung itu ketika dia berobat belum dibayar meninggal, kan ada utangan itu. Yang kedua apa? Tadi yang namanya wasiat maksimal 1/3. Setelah itu adalah dana yang digunakan untuk apa? Untuk proses kematian itu. Jadi itu. Sehingga masih ada 2/3. 2/3 itulah yang sangat boleh jadi sebagian diantaranya tadi untuk bayar utang dan yang 1/3 digunakan untuk dibagi waris. Nah ini 1/3 maksimal untuk diwasiatkan. Mahsuran kale wong kang tuna qad khassaraka man qad a'taitahu qad khassatum gunakan sira man ing wong qad a'taita kang berbangun mewae sira ing syai. Jadi kalau saudara itu menjadi orang yang boros, ya nanti saudara itu akan dipermasalahkan oleh orang-orang yang datang kemudian. Babu fadli silaturahimi utawi bab iki nerangkan tentang keutamaan silaturahim. Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah, haddatsana ceritane kita sebut Muhammad bin Ubaidillah bin Ubaidillah. Qala ngendika sapa Muhammad, haddatsana Ibnu Abi Hazim. Ibnu Abi Hazim anil ala sing ala an Abi sani bapaknya ala. An Abi Hurairah sing Abu Hurairah qala sapa Abu Hurairah ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ata sawan sapa rajul seorang laki-laki an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala maka nuling matur sapa rajul ya Rasulullah wa utusan Allah inna li qarabatan inna listune ingsun qarabatan iku duweni kerabat asilum kan nepung sapa ingsun hu ing sahabat waya tauna tetapi padha mutus silaturahim sapa kerabat
wa uhsinu lan berbuat baik ingsun ilahi maring kerabat kuniku, tetapi wa yusiuna tapi berbuat Allah sapa kaum kerabat ilayya kepada ingsun, wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna dan berbuat jahil, berbuat salah sapa kerabat alayya ing atas ingsun, tetapi wa ahlumu tetapi ini memberi ngapura sapa ingsun anhum saking kerabat. Ketika seorang laki-laki itu curhat kepada Rasulullah seperti itu, wahai Rasulullah, saya itu punya kerabat, saya nepung, saya melaksanakan silaturahim, tetapi mereka memutusnya. Saya berbuat kebaik kepada mereka, tapi mereka membalas dengan perbuatan jahat. Dia senantiasa mencari-cari kesalahan saya, tetapi saya maafkan kan itu. Ketika orang itu sudah seperti itu, qala maka nuli ngendika sapa Rasulullah, la in kana kama taqul, lain kana yen to ono kama seperti barang takul kang ucap sira, kannama tusifuhumul malla, kannama kaya-kaya tusifuhum nyebari sira, muwuri sira hum ing kerabat al malla ing pasir kang panas, wala yazalu lan ora gingsir-gingsir atau senantiasa maka bestani sira minau sing Allah apa zahirun sesuatu yang jelas alaihim ing atase kerabat madumta selakini langgeng ala zalika ing atase mengkono-mengkono perbuatan. Kalau yang terjadi seperti itu mereka diibaratkan napa niku dilempari pasir yang panas kan itu. Kenapa seperti itu? Karena ada orang berbuat baik, kita berbuat baik kepada mereka, tapi balasannya senantiasa berbuat jahat. Dengan kalau melihat ini, orang tidak boleh membalas kejahatan orang dengan satu kejahatan berikutnya. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, dan nanti begitu ada kesempatan kita berbuat zalim kepadanya, maka kalau terjadi seperti itu, maka kedzaliman itu akhirnya akan tumbuh subur kan itu. Maafkan saja itu. Mereka itu. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais, haddatsana ceritane kita sapa Ismail bin Abi Uwais, qala ndika sapa Ismail, haddatsana ceritane ingsun sapa akhi sedulur ingsun an Sulaiman bin Bilal sang Sulaiman bin Bilal. An Muhammad ibnu Abi Atik sang Muhammad ibnu Abi Atik, an Ibnu Syihab sang Ibnu Syihab an Abi Salamah sang Abi Salamah, Ibni Abdurrahman, Ibni Auf, anna Aba Raddat sesungguhnya bapak Raddat Al-Laitsi iku akhbara memberikan kabar memberikan kabar sapa Aba Raddat ya an Ibnu Abdurrahman sang Abdurrahman bin Auf Anas bin Abdurrahman bin Auf iku sami'a midhangetaken sapa Abdurrahman bin Auf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendikane Rasulullah, qala ngendika sapa Allah ana ar-rahmanu wa anna khalaqtur rahima washtaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltu wa man qataha batattuhu. Ana utawi ingsun Allah iku ar-rahmanu zat kang welas asih kepada seluruh makhluk di dunia ini. Wa ana utawi ingsun iku khalaqtu ndadekaken sapa ingsun menciptakan sapa ingsun ar-rahima ing kasih sayang ing rahim. Washtaqtu lan ngetokaken ingsun lan mletekaken ingsun dan mengambil ingsun laha kedue rahim minismi saking asmaku. Asma Allah Ar-Rahman dan kasih sayang itu disebut dengan Ar-Rahim. Rahim kan itu. Faman moko sapane wong wasala iku nepung sapa manha ing kasih sayang wasaltu moko bakal nepung sapa ingsun ing man. Wa man qata'aha wa man sapane qata'an mutusaken sapa manha ing rahim ing kasih sayang batatuhu moko bakal nyegah ingsun moko bakal mutus ingsun ing mutusan kasih sayang ing man. Jadi gitu. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka perbanyak silaturahim kan itu. Jangan malah membuat masalah kan itu. Ya. Kita berbuat baik itu tidak perlu menunggu dipuji oleh orang-orang kan itu. Senantiasa berbuat baiklah kan itu. Ketika kita berbuat sesuai dengan ketentuan, tidak perlu menunggu dipuji orang kan itu. Terlalu berbuat itu kan itu. Karena apa? Pujian orang itu tidak berkonsekuensi logis dengan apakah kita nanti di akhirat bahagia atau tidak kan itu. Kalau kita terus berbuat jujur kan itu,
nanti lama-lama orang akan mencatat kita sebagai orang-orang yang siddiqon, sebagai orang-orang yang ahli kejujuran. Tetapi kalau ada orang itu berbuat bohong, karena kebohongan itu untuk menutupi butuh kebohongan-kebohongan berikutnya, maka pada saatnya dia akan dicatat orang sebagai kadzaban, orang yang suka berbuat bohongan itu. Dan memang dalam hidup seperti itu. Jadi satu kebohongan itu begitu akan menimbulkan kebohongan-kebohongan berikutnya kan itu. Dan seringkali orang yang bohong itu tidak menyadari bahwa materi kebohongannya itu gampang untuk diketahui orang kan itu. Iya. Beberapa hari yang lalu saya ketemu orang, dia menyampaikan satu hal. Yang hal itu yang disampaikan itu semestinya sudah pernah diceritakan oleh orang yang mengalaminya kan itu. Jadi orang yang mengalami menceritakan kepada saya kan itu. Dan orang yang ketemu saya beberapa hari yang lalu itu menceritakan apa yang dialami oleh orang lain tadi kan itu. Dan materi yang disampaikan betul-betul berbeda, betul-betul bertolak belakang kan itu. Jadi karena apa tadi? Jadi orang yang sudah terbiasa untuk berbuat bohong, itu kalau tidak berbohong, wah itu mungkin rasanya hidupnya kurang indah, mungkin begitu kan itu. Jadi, seperti itu kan itu. Jadi kebohongan-kebohongan itu akan memerlukan untuk menutup kebohongan-kebohongan berikutnya kan itu. Iya. Jadi, seperti itu. Saya teruskan. Washtaqulaha min al-msi fan basal wa sallallahu min qata batatu. Hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana kita sama Musa bin Ismail. Qala kita sama Musa, qala hadatsana kita sama Abu Awana an Utsman ibn Mughirah. An Abil Ambas, Bapak Ambas. Qala kita sama Abul Ambas, dakhaltu majlis sapa ingsun ala Abdullah bin Amr sing Abdullah bin Amr fil wahti dalam satu tempat wahdi, yakni ardon satu bumi satu daerah, lahu tetap kedua wahdi bit Taif ana ing Taif. Jadi ada satu tempat yang namanya wahd, itu di daerah Taif kan itu. Faqala atafalana nabiyyu isba'u atafa napa ngapuran jangan menyilangkan lana kepada kita sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'u ing pira-pira drijine Nabi. Faqala mangko nuli ngendika sapa Nabi Ar-Rahimu sujnatun minar Rahman. Ar-Rahimu tawi kasih sayangku sujnatun iku diakarkan atau diambilkan minar Rahman saking sifat Rahman, saking asmaannya Allah yaitu Ar-Rahman. Mayasilha yasilhu. Makanya Rasul itu ketika menceritakan dengan ini, itulah satu ibarat rasa kasih sayang itu. Jadi antar apa jari ini apa saling mengikat kan itu, menimbulkan satu kedamaian, menimbulkan satu kehangatan kan itu. Jadi seperti ini kan itu. Man kasaba niku yasil, iku nepung sapa man ha ing Ar-Rahim yasilhu, mongko bakal nepung sapa Allahu ing man. Wa man yaqta'ha, wa man sabana yaqta iku mutusaken sapa man ha ing Ar-Rahim rasa kasih sayang, yaqta'hu mongko bakal mutusan sapa Allahu ing man. Laha lisanun talqun dzalqun, laha iku tetap kedue rasa kasih sayang itu lisanun utawi lisan tolkung yang mengucap secara lancar, dzalqun itu adalah jadi bil fat wasukun dzul hiddah wal fasih. Jadi dia mengucapkan satu ucapan yang lesan dan fasih kan itu, dan ucapannya betul-betul indah kan itu. Yaumul kiamati ujung yaumul kiamat. Jadi nanti bisa di akhirat rasa kasih sayang itulah yang akan menginformasikan, akan memberitahukan kepada Allah bahwa hambamu yang ini dan ini dan ini itu dulu sedemikian menimbulkan rasa kasih sayang di antaranya, sementara yang lain enggak, sedemikian jahatnya kan itu. Orang itu kan semestinya secara natural, secara alami itu merasa gembira manakala apa dia itu bisa berbuat baik terhadap sesama. Itu secara alami seperti itu kan itu. Tetapi kalau ada orang itu yang punya sifat sebaliknya, misalkan seorang dosen berprinsip kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah kan itu. Ini mumpung saya berkuasa akan saya persulit mereka kan itu. Kadang-kadang seorang pejabat itu mempersulit sesamanya
Karena pejabat itu punya pikiran yang sempit. Seakan-akan dunia itu hanya dunia itu kan itu. Sehingga dia itu bayangkan kalau sampai kesempatannya itu diambil oleh orang lain, maka dia berpendapat hidupnya sudah berakhir. Oleh karena itu seluruh kesempatan orang lain itu ditutup, dihambat. Kenapa? Karena pejabat itu berpikiran sempit kan itu. Jadi kalau seperti itu pejabat itu akan menjadi pejabat yang zalim kan itu. Pejabat yang zalim. Padahal dunia ini sedemikian luasnya kan itu ya. Sedemikian luasnya. Kalau ada seorang, kalau konteks di kampus misalkan ada seorang kaprodi yang merasa terancam kedudukannya oleh orang-orang lain, dia akan mempersulitkan itu agar orang-orang lain tidak akan mungkin bisa menjadi kaprodi. Seorang dekan juga sama, seorang rektor sama. Kalau dulu ketika Stalin seorang ketua juga sama, kalau dia punya pikiran yang sempit, maka dia akan hambat seluruh orang agar orang-orang itu tidak bisa memenuhi persyaratan untuk apa menjadi ketua, menjadi rektor kan itu. Karena apa tadi pikiran-pikiran yang sempit kan itu. Sehingga menimbulkan kedoliman kan itu. Padahal semestinya yang namanya jabatan itu tidak hanya di kampus ini kan, itu di luar bisa menjadi wali kota, bisa menjadi gubernur, macam-macam. Jadi jabatan itu sedemikian banyaknya kan itu. Kalau memang orang itu hidup dalam rangka mengejar jabatan kan itu, banyak sekali kan itu. Tapi apa sih manfaatnya kalau orang itu jadi pejabat dan tidak bisa menghadirkan nilai-nilai kemanfaatan yang banyak untuk sesama kan itu. Jadi kalau menjadi pejabat hanya dalam rangka berorientasi untuk mempunyai kesempatan untuk korupsi, menumpuk-numpuk harta kan itu. Apakah hartanya nanti mau dibawa mati kan, tidak juga kan? Gitu kan. Jadi hidup ini kalau kita hadapi dengan tersenyum, hidup ini akan indah kan itu. Dan saya sering merenung kan itu. Butuhkah seorang pejabat itu untuk korupsi? Semestinya tidak butuh. Tidak dibutuhkan untuk korupsi. Biaya hidup itu murah. Murah biaya hidup itu. Mencukupi kebutuhan hidup itu murah. Yang mahal apa? Untuk memenuhi gaya hidup itu yang mahal kan itu. Jenengan itu seandainya pakaian jenengan hanya 3 setel kan itu. Cukup atau tidak 3 setel? Kan? Yang satu dipakai, yang satu di lemari, yang satu dicuci kan itu. Jadi semestinya kalau ada kata hanya punya 3 setel pakaian itu sudah cukup untuk hidup kan itu. Rumah, apakah rumah itu perlu lantai sekian dengan kamar sampai berapa kan? Nggak perlu juga kan? Karena orang tidur ya hanya di tempat situ kan itu. Butuhnya berapa sih orang hidup itu kalau rumah itu? Ya semestinya kalau sebagaimana rumahnya Rasulullah kan kecil-kecil kan itu kan, kecil-kecil itu. Makan, saudara itu walaupun punya uang, misalkan seperti tadi malam saya nonton salah satu video, ada anak muda yang asetnya perputaran uangnya sekitar 3 miliar katakanlah seperti itu. Kalau makan kan satu piring kan itu, yang masuk ke mulut hanya 1 sendok kan itu. Kalau orang Kediri makanya nasi pecel harganya 7.000 kan itu. Kalau di Jalan Do, kalau di sini kan tambah murah kan itu kan. Jadi semestinya kebutuhan hidup kita kecil kan itu, kecil sekali. Tapi orang yang senantiasa ingin memenuhi gaya hidupnya, itulah yang tidak terbatas. Oleh karena itu orang yang bisa mengerem keinginan-keinginan itu, hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, maka insya Allah hidup itu akan akhirnya menjadi indah kan itu. Jadi itu. Jadi saya kembali bahwa kalau kita melaksanakan silaturahim kita langgengkan, maka seluruhnya akan bisa menjadi semakin baik. Oke, sementara begitu untuk kita teruskan insya Allah nanti pada lain kali. Marilah kita bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.